Selamat datang kembali sahabat Robinstat. Kali ini kita akan membahas tentang regresi binary logistik pada data cross section dengan menggunakan software Jamovi ya. Sebagaimana kita tahu bahwa ketika variabel dependent kita merupakan data kategori, ya, di mana kategorinya ini terdiri dari dua kategori ya, dua label ya, baik misalkan sukses gagal ataupun misalkan dia untuk kasus-kasus yang dia dua kategorinya ya, bisa jadi sukses gagal, hidup mati, atau apapun ya, 1 0 kodenya, baik dia berupa data nominal ataupun data ordinal yang ada tingkatannya, itu kita bisa menggunakan namanya regresi binary ya. Nah, di dalam binary sendiri nanti ada link functionnya, bisa menggunakan logistik, probit, maupun menggunakan clocklog. Nah, yang paling umum digunakan adalah memang menggunakan link function logistik gitu ya. Nah, misalkan saja kita menggunakan data bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi seorang bayi itu akan lahirnya normal ya, kodenya 0, atau interest kita 1, berat bayinya itu lahir rendah atau BBRR, yang dipengaruhi oleh misalkan variabelnya jarak kelahiran ya. Jarak kelahiran itu apakah kurang dari 2 tahun atau lebih dari 2 tahun, dan lahirnya itu apakah lahir kembar atau tidak. Nah, kita langsung saja ke Jamovi-nya. Kita ambil data, contoh datanya yang dari video pada SPSS ya, kita impor dari data SPSS gitu ya. Misalkan kita pada data uji untuk binary logistik. Oke, di sini ada lahir kembar, kemudian lahir tidak kembar, kemudian di sini ada jarak kelahiran kurang dari 2 tahun, lebih dari 2 tahun, dan statusnya ya, statusnya apakah dia normal atau lahir rendah. Langsung saja di analyze regression, kita pilih yang di sini to outcome. Nah, binomial. Nah, di sini ada referensinya ya. Nah, referensinya. Nah, di sini sudah dibagi dua ya, terkait variabel dependentnya itu adalah status kelahiran. Kemudian covariat. Nah, covariat ini kalau variabel independen kita berupa data kategori numerik ya, atau data kuantitatif ya. Sementara di sini faktor berarti jarak kelahiran dan kelahiran kembar. Nah, di sini enaknya dia sudah langsung kita bisa melihat outputnya ya, secara probabilitas ya, baik yang kurang dari 2 tahun dibandingkan dengan yang 2 tahun ya, maka dia cenderung dia berpengaruh signifikan positif. Artinya yang kurang dari 2 tahun itu memiliki peluang yang lebih tinggi untuk dia lahirnya tidak normal atau BBRR. Begitu juga dengan bayi kembar, dibandingkan dengan yang tidak kembar juga dia positif ya, seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini Boole modelnya ya sama seperti ini, bisa ditambahkan efek-efek lain ya, menambahkan variabel lainnya ya. Kemudian reference levelnya juga kita bisa masing-masing nih. Nah, kita bisa ubah-ubah, enaknya di sini dia langsung yang mana nih, tinggal kita pilih. Kalau lebih ke dari 2 tahun yang referensinya, pasti dia akan bernilai negatif ininya ya kan, maka peluangnya lebih kecil yang kurang dari 2 tahun dibanding dengan yang lebih dari 2 tahun ya, seperti itu. Jadi bisa langsung kita ganti referensinya secara otomatis gitu. Nah, asumsi ceknya biasanya di sini kalau di dalam logistik itu cuma kolonialitasnya, apakah terjadi kolonialitas atau tidak ya. Jadi uji normalitas tidak ada, autocall tidak ada, hetero tidak ada ya. Nah, di sini VIF-nya kurang dari 10. Nah, untuk model fit-nya biasanya kalau untuk membandingkan model itu ya kita bisa pakainya pseudo R square ya. Tadi sudah ada ya pseudo R square. Nah, ini ada 3% ya. Tapi kalau pakai metode lain ya, misalkan pakai Cox-Snail lebih kecil. Nah, yang paling besar itu biasanya pakainya si ini, Nagle-Kerke ya, itu 4%. Nah, kemudian untuk model koefisiennya, nah kalau tadi kita lihat ini secara koefisien, kita mau lihat berapa kalinya, kita pakainya odds. Nah, ini kita pakainya odds ya. Kalau odds itu berarti kalau yang dia lahir kurang dari 2 tahun, itu peluang dia lahirnya BBRR itu 1,2 kali ketimbang yang lebih dari 2 tahun. Begitu juga dengan MBR kembar, dia bahkan 19 kali peluangnya untuk peluangnya itu 19 kali untuk bayi tidak lahirnya tidak normal ya. Ini untuk confident intervalnya kalau mau ditambahkan. Nah, jadi tidak otomatis ditambahkan, cuman dia di sini dicek saja kalau memang perlu ya. Nah, ini untuk omnibus test itu untuk uji secara serempak ya, kayak uji F ya. Uji secara bersama-sama dia signifikan, orang secara parsial signifikan. Nah, untuk estimasi marginal ini itu untuk melihat
nanti berapa persen perbedaannya. Kalau tadi kan berapa kalinya. Nah, jadi kalau jarak kelahiran ini, nah kalau kita lihat nanti dia pakai marginal effect ya, jadi lihat perbedaannya antara kode 1 dengan kode 0 itu sekian kali, ya, sekian persen gitu perbedaannya. Nah, kalau pakai marginal effect. Kalau odds tadi sekian kalinya ya. Nah, ini bisa kita lihat nih estimate marginal effect segini. Nah, perbedaannya antara yang lebih dari 2 tahun dengan yang kurang dari 2 tahun ya. Nah, kemudian kalau kita mau melihat nilai prediksinya, ya prediksi itu bisa berupa klasifikasi tabelnya ya, dia berapa persen sih dia benar untuk memprediksi. Nah ini ya, nah, ini artinya berat bayi normal diprediksi normal dan layar rendah diprediksi layar rendah. Kemudian kalau akurasinya, nah, akurasinya dia tepat itu sebesar cut off itu biasanya 5% ya, dia 90% dia akurasinya. Kalau AUC-nya, area under curve-nya, kita tinggal klik-klik aja di sini ya. Nah, tinggal kita di sini dia 55% ya. Yes, 90 ya 55%, cut off-nya biasanya 5%. Nah, untuk menyimpan outputnya, ini kita bisa berupa nilai predicted value maupun nilai residualnya. Ya. Jadi dengan menggunakan Jamovi kita lebih enak karena dia langsung di samping kanannya hasilnya, dan yang kita tinggal pilih mau keluarkan output apa saja di sini. Demikian penggunaan Jamovi, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Terima kasih.